penghormatan kita bersama tentunya kepada Bapak dan Ibu Doktor di tahun berikutnya nanti. Dan tentunya sambil menunggu-nunggu dosen kita yaitu Bu Nelly, saya yakin dan percaya beliau pasti akan masuk walaupun mungkin nanti sudah di pertengahan. Karena dari beliau semalam kita lihat memang orang yang yang komit. Saya rasa untuk menghemat waktu langsung saja, memang ini rezeki Pak Andika, memang hari-harinya Pak Andika ya. Tadi juga penyampaian pertama yang luar biasa makalahnya, kemudian kedua juga saya yakin luar biasa tanpa dihadiri dosen pembimbing. Mungkin di akhir saja nanti beliau bisa bergabung sama kita ketika mungkin diskusi. Saya rasa langsung saja kepada Pak Andika ya, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, terima kasih kepada moderator. Saya mulai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah ataupun riset yang saya tulis. Ini hanya sederhana sebenarnya, terkait dengan dasar-dasar penelitian dalam pendidikan Islam. Lebih jelas saya share terus makalah saya. Jadi ini makalah saya, judulnya Dasar-dasar Penelitian Islam, yang sudah saya buat sekitar beberapa halaman. Tapi agar presentasi ini lebih mengarah, saya buat dalam catatan kecil di Microsoft PPT PowerPoint. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Lanjut. PPT-nya, PowerPoint-nya? Bisa. Sudah, terima kasih tuh Pak Andika. Baik, langsung saja sembari dosen kita. Bupati Palaran sun. Maka ada PPT. Baik. Ini makalah saya ini adalah dasar-dasar penelitian ya pendidikan Islam. Pak Andika, mohon maaf, Pak Andika. Ya. Suaranya agak kurang bagus. Mungkin karena dekat sama Pak Saripudin itu, agak jauh sedikit. Iya. Storing dia, Pak. Storing dah. Radio sopan. Baik, sudah jelas? Sudah. Di pendahuluan ada saya buat catatan sedikit di sini dari buku yang ditulis oleh tentang metodologi studi Islam. Sini disampaikan bahwasanya di era tahun 70-an bicara mengenai penelitian agama itu dianggap tabu, bahkan dianggap meragukan agama. Jadi pada era itu tidak ada yang namanya diskusi ilmiah terkait dengan pendalaman ilmu agama ataupun telah yang memang sifatnya seperti penelitian, karena memang itu masih dianggap tabu pada tahun 1970-an. Ini dari metodologi studi Islam yang saya kutip. Orang akan berkata, kenapa agama yang sudah begitu mapan harus diteliti kembali? Agama adalah ajaran yang datang dengan wahyu Allah. Saya salah ketik di sini, tapi itu maksudnya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak ada penelitian dan memang diragukan. Orang semua bersandar kepada ayat Al-Ahzab ini. Biasanya dipotong, jadi tidak memakai ayat sebelumnya, wa makana lil mu'minina
wala mu'minat. Orang biasa mulai dari sini. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarat min amrihim. Artinya di sini adalah jika Allah sudah menentukan, Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka tidak ada pilihan lagi. Jadi segala sesuatu yang sudah disyariatkan kepada kita, kita tidak bisa lagi mendalami kenapa bisa terjadi seperti itu, kenapa hal tidak diberitakan kepada kita. Itu tidak boleh kita menanyakan. Dan bahkan diperkuat lagi, wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubin. Nah, karena ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, bisa saja dikatakan orang yang memang mencari-cari ataupun menelaah Pak Saripudin jangan diganggu. adalah ilmu agama itu sendiri, maka itu disebut dengan ya'sil, maksiat ya, mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Namun pada hakikatnya, kalau kita merujuk kepada asbabun nuzul, ini tidak dalam konteks penelitian ya. Tapi pada era tahun 70-an itu, ayat-ayat ini selalu dibawa. Jadi tidak ada diskusi ilmiah, bukan tidak ada, tapi tidak geming ataupun tidak di tempat umum, hanya mungkin kajian-kajian khusus saja. Terkecuali mungkin bagi orang-orang yang alim yang ditentukan pada masa itu ya. Orang kalau dalam konteks NU itu di bahsul masail. Tapi itu kan berdasarkan kejadian, bukan penelaahan. Ketika ada peristiwa yang ingin dicari ilmunya, itu ditelaah sehingga dapat hukum bersama dari beberapa ulama yang berkumpul di situ. Di sini tanda-tanda. Baik, lanjut. Masuk kepada di sini dikatakan bahwasanya Islam merupakan agama yang terakhir sebagai penutup semua agama yang telah ada. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin untuk semua umat. Islam itu dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW yang mendapat wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Islam lebih mendalam, maka memang seharusnya muncullah ilmu yang dinamakan studi Islam. Akan tetapi studi Islam itu sendiri merupakan bidang kajian yang cukup lama. Ia telah ada bersama dengan adanya agama Islam, maka dari itu studi Islam menimbulkan berbagai permasalahan. Di antaranya ada 4 masalah di sini. Apa pengertian studi Islam? Kemudian yang kedua, apa ruang lingkup objek studi Islam? Apa tujuan studi Islam? Bagaimana pendekatan dan metodologi dalam studi Islam? Jadi teman-teman semua, menurut catatan yang saya rangkum di sini terkait dengan judul makalah yang saya kerjakan, mendalami mempelajari itu wajib, bahkan menuntut ilmu itu wajib. Ta'allamul ilma fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, alasannya sudah sangat masuk akal sekali. Untuk ibadah saja, kalau kita ingin melakukan atau melaksanakan ibadah, kita harus mempelajari tata caranya, seperti wudhu, sholat, dan sebagainya. Maka butuh yang namanya pendalaman ilmu. Dari sinilah muncul yang namanya studi-studi yang lain. Sampai kepada nanti memang kadang-kadang bisa menjadi efek negatif ya, sampai mengkaji nilai-nilai kesehatan dalam praktek ibadah sholat. Bisa diterima secara medis, tapi kadang-kadang itu sudah melebar kemana-mana sehingga kadang-kadang keluar daripada ruang lingkup Islam itu sendiri. Nah, ini dasarnya. Jadi ini lanjutannya ya. Seiring dinamika dan perkembangan zaman, kesempatan untuk mempelajari studi Islam dapat melalui segala hal. Berkaitan dengan persoalan tentang mempelajari studi Islam, Islam memberikan kesempatan secara luas. Nah, kenapa tadi kan saya sebutkan ayat yang memang konotasinya membatasi agar tidak ada terjadi pendalaman ataupun telaah yang memang dianggap tabu pada masa itu. Namun sering perkembangan zaman, banyak ayat yang memang menyebutkan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatazakkarun. Itu konotasinya
menuntut kita sebagai umat manusia yang memang berpikir untuk mencari kebenaran. Bahkan ini juga landasan daripada munculnya filsafat. Artinya ya kita harus melakukan telaah lebih mendalam sehingga ilmu-ilmu dalam Islam itu dikaji dan bisa bisa menjadi sandaran dalam zaman bagaimanapun zamannya yang dihadapi ke depan. Contoh yang sangat sekali ya, yang sangat sederhana seperti dalam model Islam, dalam ijarah ada yang namanya jual beli ya. Syarat jual beli itu harus ada pembeli, penjual bertemu langsung, kemudian ada harga, ada barang. Tapi kan konteksnya pada zaman sekarang kan, jual beli bisa terlaksana tanpa harus itu. Karena memang udah begitu zamannya, ada zaman jual beli online, kita tidak perlu kenal siapa penjualnya, tapi terjadi transaksi. Nah, di sini bisa diambil sebuah hukum bahwasanya tijarah seperti itu boleh, asalkan tidak ada penipuan. Oleh karena itu, Islam sebagai ajaran yang menjadi sebuah topik yang menarik untuk dikaji. Artinya di sini dalam kajian adalah Islam tidak mengikuti zaman. Islam juga tidak ketinggalan zaman. Tapi Islam itu beriringan dengan zaman. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan Islamic Studies, merupakan suatu disiplin ilmu membahas Islam baik ajaran, kelembagaan, sejarah maupun kehidupan umat. Baik, selesai dari pendahuluan, sekarang masuk kita kepada pembahasan. Di sini kita ingin mencari pengertian yang bersyukur di pengertian Islam. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, metode. Ini sudah sering kita dengar. Metodologi adalah ilmu-ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran, menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang dikaji. Sebenarnya dalam Islam juga kita disuruh untuk menelaah sesuatu. Kita berpikir dulu sebelum bertindak. Bahkan dalam Islam itu lebih spesifik lagi, kita tidak boleh menduga-duga sembarangan. Hadisnya sudah jelas dari Rasulullah, iyyakum dzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Artinya kita menelaah menelisik dulu, kemudian kita menyatakan ya. Ini masuk dalam salah satu metode. Pada masa Rasulullah juga seperti itu ketika beliau kalau kita melihat sirah-sirah ya, sirah-sirah Nabawi. Kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melakukan peperangan lah kita katakan. Baik Bu, baik. Gimana Bu Fauzia? Mohon maaf sebentar ya Pak ya. Jadi Ibu Nelly tadi nelpon, dikirimkan makalahnya ke Ibu itu yang lengkap katanya. Baik. Ya, baik. Tapi kawan-kawan, Bunda Nili juga sudah bergabung sama kita. Oh, udah. Ya. Nah, coba dikirim dulu Pak Andika. Kemana saya kirim ini? Ke grup boleh, ke Ibu langsung boleh. Saya kirim ke grup aja. Ya, baik. Biar bisa ditelah sama-sama. Mungkin banyak yang salah pengetikan atau bagaimana dalam makalah saya ini, karena tadi itu mengerjakan dua makalah. Baik, kita lanjut terus. Ya, silakan Pak.
Ini mana? Baik, inilah dia metode. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Jadi memang kita dianjurkan untuk menelaah. Jadi dari hadis-hadis yang disampaikan tadi itu kita tidak boleh menduga-duga. Kita menelisik dulu kebenaran, melakukan ya berbagai instrumen lah. Termasuk yang saya sampaikan tadi itu pada masa Nabi itu ketika beliau masuk dalam pertempuran ataupun peperangan bersama sahabat, beliau melakukan survei di mana tempat-tempat, bahkan beliau menelisik apa yang terjadi sebenarnya dari setiap konflik yang terjadi. Jadi penyebabnya seperti itu. Barulah beliau berkata ataupun mengatakan sesuatu berdasarkan konteks kebenaran yang ada. Lanjut kita masuk kepada metode ini. Metode yang umum dikenal dalam dunia pendidikan hingga sekarang adalah metode ceramah. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, Bapak Ibu, saya akan begini, saya agak rumit membuat makalah dalam bahasa Indonesia karena sebelumnya jurusan bahasa Arab kan. Metode itu dalam bahasa Arab itu thoriqah, metode pembelajaran namanya turuqut tadris. Memang ada thoriqah sam'iyah wa basariyah, thoriqah ilqaiyah, mubasyarah, banyak sekali. Nah, ini kita memahami metode dulu. Metode sebenarnya yang dalam pendidikan pendidikan Islam itu ada metode ceramah, metode diskusi, metode eksperimen, metode demonstrasi, metode pemberian tugas dan lain sebagainya. Ini terjadi di amaliyatut tadris ataupun praktek pembelajaran, di mana guru mempraktikkan ini bersama peserta didiknya. Jadi semua metode-metode itu dapat digunakan berdasarkan kepentingan masing-masing sesuai dengan pertimbangan bahan yang diberikan serta kebaikan dan kebaikan masing-masing. Artinya, di sini Bapak Ibu saya menggarisbawahi bahwasanya tidak ada metode yang sempurna. Semua ada mazaya uyubnya, maksudnya ada plus minusnya seperti itu. Artinya satu metode mungkin unggul, ada kekurangannya, bisa ditutupi oleh metode lain. Nah, pendidikan Islam diartikan oleh berbagai ahli sebagai berikut. Ini masuk kepada sub bahasan. Jadi di sini ada 3 Bapak Ibu ya saya tulis. Pertama, konferensi internasional pertama tentang pendidikan Islam mendefinisikan pendidikan Islam sebagai keseluruhan makna atau pengertian yang terkadang dalam kata ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pendidikan Islam didefinisikan sebagai suatu proses penciptaan lingkungan yang kondusif bagi memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri fisik dan psikis agar peserta didik tersebut mampu merealisir terhadap keberadaan dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala melalui pemilihan fungsi dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Nafuk Al-Atas mendefinisikan bahwasanya pendidikan Islam itu adalah ta'dib, yaitu proses pengenalan dan pengakuan tentang hakikat pada pengetahuan dan wujud bersifat teratur secara hierarkis. Ini pendapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, Abdul Nata mengatakan mendefinisikan pendidikan Islam itu yang dilaksanakan menggunakan Al-Quran, Al-Sunnah, ijma' ulama, warisan dan sejarah, pertimbangan dan sebagainya. Ketika definisi ini di atas menunjukkan perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan lain. Jadi Bapak Ibu, hal yang saya pahami bahwasanya apa sih yang namanya tarbiyah fil Islam, maksudnya pendidikan dalam Islam. Kesimpulan dari literatur yang saya baca-baca, pendidikan Islam itu apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dialami. Jadi inilah konteks pendidikan dalam Islam. Artinya bukan hanya sekedar materi saja. Seorang guru ketika dia mengajarkan sesuatu, terlebih lagi berurusan dengan adab, maka dia harus bisa menjadi qudwah. Artinya pedoman, bisa menjadi contoh bertanggungjawabkan apa yang terjadi. Nah, inilah hakikat pendidikan dalam Islam sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, apa yang dialami.
Seperti itu. Jadi menurut saya sih nanti kalau ada masukan saya kita diskusikan aja. Ini terkait dengan pendidikan dalam Islam. Nah, kemudian ruang lingkup penelitian pendidikan. Bapak Ibu, menurut yang saya ketahui, yang saya baca-baca, maksudnya pendidikan dalam Islam itu memang dia selalu tatawur namanya dalam literasi Arab. Maksudnya dia harus berkembang sesuai dengan zamannya. Artinya tidak hanya terkumpul dengan metode pembelajaran yang terjadi pada masa dahulu. Nah, kalau kita membatasi itu, maka ilmu ini akan menjadi sempit. Artinya, siapapun yang memang berkecimpung di dunia pendidikan, dia harus ada tajdid namanya, pembaharuan. Jadi ini perlu dilakukan pengkajian. Tidak masalah kalaupun kita harus meniru metode yang memang digunakan oleh orang Barat. Jika memang itu bisa kita terapkan dalam agama kita, tidak menjadi masalah. Memang kadang-kadang ada orang yang memang berpendapat barang sampai mengikuti suatu kaum maka dia bukan bagian dari nabi seperti itu. Ini dalam konteks ini tidak seperti itu. Artinya kita mengambil sesuatu hal yang memang penting bagi kita setelah kita melakukan kajian-kajian tentunya. Sama seperti ketika saya menulis sebuah tesis saya dulu atau saya S2 itu tentang bernyanyi. Menyajikan pembelajaran dengan bernyanyi. Tidak ada metode atau tidak ada teori-teori bernyanyi itu banyak dikeluarkan oleh orang-orang Barat. Namanya sing method ataupun sing song. Jadi kalau saya cari untuk huruf al-Mughanniyah, Thariqah al-Mughanniyah nggak dapat. Nah, karena banyak referensi dari Barat, kalau memang itu memang bisa kita terapkan dalam pembelajaran dari agama Islam itu tidak menjadi masalah. Secara material, ruang lingkup pendidikan Islam dalam tradisi Barat, orientalis meliputi pembahasan mengenai ajaran, doktrin, pemikiran, teks, sejarah, dan institusi keislaman. Nah, yang saya pahami di sini adalah kita memang harus selalu meneliti apa yang kita lakukan, apakah itu berkembang ataupun tidak yang kita terapkan. Karena kita sebagai guru atau sebagai orang yang memang terjun di pendidikan. Artinya kita harus membuang jauh-jauh pemikiran yang namanya teacher center. Segala sesuatu harus berpusat pada guru. Tidak, maksudnya kalau kita terus-menerus menerapkan hal seperti itu, maka kita tidak akan berkembang. Inilah pengamatan yang saya lihat di pengamatan yang saya lihat dari berbagai literatur yang saya baca. Baik, lanjut kita Bapak Ibu masuk ke slide selanjutnya. Jenis-jenis penelitian pendidikan Islam. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam secara umum tidak berbeda dengan model jenis penelitian dalam penelitian pendidikan lainnya. Nah, tidak ada memang kekhususan khusus untuk Islam. Ini loh story maksudnya instrumen-instrumen yang khusus. Jika kita meneliti dalam konteks kita membawa keislaman tidak ada. Artinya ya sama dengan model ataupun jenis penelitian yang kuantitatif, PTK dan lain sebagainya sama. Cuman yang menjadi persoalan adalah nilai-nilai keislaman itu harus ditonjolkan. Perbedaannya hanya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya mengambil bahwa ketika kita meneliti pendidikan konteks pendidikan Islam, kita harus mengedepankan keabsahan data dan lain sebagainya. Kalau kita memang membuat sebuah penelitian untuk pendidikan atau hal-hal yang memang dilarang dalam Islam, maka kita mencoreng yang Islam itu sendiri. Nah, di makalah ada lengkap saya tulis itu apa-apa saja sih yang ada jenis-jenis penelitian pendidikan Islam itu sendiri. Nah, ini saya ambil dari, kalau saya tidak salah, jurnal punya dosen kita, punya Bu Meli. Saya searching
Cuman di makalah ada saya lampirkan, apanya footnote-nya ya, walaupun masih berantakan itu, Tidak beli. ada masukan sehingga bisa dipengaruhi. Penelitian di bidang pendidikan, 45 Bang. sebagaimana di bidang lain, secara umum memiliki ciri tertentu. Menurut MC Milan dan Schumacher dalam Syahrul dan kawan-kawan, penelitian pendidikan mempunyai 7 ciri utama. Pertama, objektif, tepat atau persis, verifikatif, menjelaskan, empiris, logis, probabilitas. Lebih lanjut ciri-ciri tersebut dalam dijelaskan sebagai berikut. Nah, objektif. Jadi penelitian dalam kependidikan itu harus objektif. Nah, kadang-kadang memang kalau kita meneliti ada namanya corona. Corona itu ada perbandingan. Nah, penelitian itu bisa bermasalah jika kita tidak objektif. Tidak objektif bagaimana? Kita kan tahu bahwasanya banyak sekali lembaga ataupun sekolah-sekolah yang memang seperti yang saya makalah yang pada pertemuan saya sampaikan tadi itu, ada sekolah NU, ada sekolah Muhammadiyah. Terus kita membandingkan keduanya dengan konsep penyajian pembelajarannya. Tapi kita condong pada salah satunya, itu tidak objektif namanya dalam penelitian. Ya, artinya tidak baik. Baik, selanjutnya masuk kepada tepat dan persis. Artinya sesuai dalam penelitian yang setidaknya persis. Kalau dalam PTK itu 75% dianggap sudah berhasil. Kemudian masuk kepada ketepatan. Ketepatan persis tadi itu dalam penelitian kuantitatif ini ditulis oleh Bu Nelly, saya catat ke sini ya. Dalam penelitian kuantitatif, ketepatan yang biasanya berkaitan dengan validasi dan reliabilitas. Penemuan statistik merupakan ungkapan ketetapan atau persis yang paling tinggi dalam penelitian jenis ini. Nah, pertama verifikasi. Verifikasi, biasanya kalau kita mendengar verifikasi namanya verifikasi data. Kemudian menerapkan empiris, logis, dan probabilitas. Biasanya probabilitas ini berhubungan dengan statistik. Jadi inilah Bapak Ibu sedikit rangkuman dasar-dasar penelitian pendidikan Islam. Kesimpulannya adalah kita memang kalau yang saya pahami dari makalah saya ini berdasarkan dari latar belakangnya tadi, latar belakang masalahnya adalah di mana dulunya memang masyarakat enggan meneliti karena memang ya sudah dalam Islam itu pengajarannya sudah jelas, syariatnya sudah jelas, jadi untuk apa lagi diteliti. Namun kalau kita tidak melakukan penelitian tentu tidak ada perubahan, tidak ada hasil, dan kita tertinggal terus seperti itu. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Andika. Ya. Sebelumnya selamat bergabung Bunda Nelly. Ya, mohon maaf kami tadi izin duluan juga itu sesuai dengan instruksi Bunda. Langsung saja kita lanjutkan mungkin yang berikutnya yaitu diskusi ya, atau mungkin ada saran atau masukan, mungkin juga ada pertanyaan dari kawan-kawan tentang makalah yang telah disampaikan oleh saudara kita Andika. Untuk dipersilakan untuk 2 orang pertama dulu. Oke Pak, saya dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saya ingin bertanya kepada pemakalah pertama, dasar-dasar metodologi pendidikan Islam. Jadi tadi udah saya pahami setiap penjelasan dari Bapak Andika. Yang saya tanyakan adalah bagaimana kita adakah pencirian khusus dari metodologi pendidikan Islam gitu, jika dibandingkan dengan
penelitian lainnya gitu Pak Andika. Hanya itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Bapak Diki. Mungkin untuk satu orang pertanyaan lagi dipersilakan atau masukannya. Bagaimana kawan-kawan? Lanjut. Baik, Pak. Pas. Oh ya, Pas, tanggapin dulu Pak. Oke. Pak. Itu. Ya, Yazid, ada satu silakan. lagi. Ya. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Andika yang sudah menyajikan makalahnya yang menurut saya juga bagus ya. Tadi juga udah tampil. Kemudian mata kuliah ini juga tampil untuk makalah, artinya Pak Andika sudah siap untuk jadi dokter memang sebenarnya emang saya lihat. Maka melihat dari judul dasar-dasar penelitian pendidikan Islam, kira-kira yang kita inginkan dari penelitian pendidikan Islam itu perubahan yang bagaimana? Nah, contohnya kira-kira apa? Karena pernah dulu seorang mahasiswa bertanya kepada saya, itu katanya, kenapa Al-Quran itu diturunkan begitu rumit, sulit, sehingga pada saat diturunkan itu banyak yang belum diketahui intinya, tapi belakangan ini banyak hal-hal yang ditemukan oleh para peneliti atau yang ingin mendalami tentang masalah Islam. Jadi sepertinya itu sulit. Al-Quran itu sengaja diturunkan agak sulit untuk dipahami oleh masyarakat pada saat itu, dan kemudian ditemukan ilmu-ilmu atau hal-hal yang menarik sesuai dengan ilmu pada saat ini, itu disesuaikan ayatnya sehingga pas. Maka seperti yang disampaikan Pak Andika tadi, bahwa di dalam agama Islam itu perlu selalu dilakukan penelitian agar tidak ketinggalan zaman. Karena kalau tidak dilakukan penelitian atau kajian, maka Islam itu akan ketinggalan zaman. Kalau ada orang yang mengatakan umpamanya zaman itu sebenarnya sesuai dengan Islam itu sendiri, jangan takut dengan ketinggalan zaman kalau kita memang melaksanakan isi kandungan agama Islam itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan atau teman-teman, itu ada dua pertanyaan. Saya rasa tidak perlu saya ulang lagi, langsung saja kepada Pak Andika mungkin untuk menjawabnya. Baik, terima kasih kepada Pak siapa tadi? Pak Diki. Komas. Pak Komas, pertanyaan menarik. Sudah saya jelaskan tadi Pak, bahwa saya menurut pengetahuan saya tidak ada khusus. Kita hanya menggunakan teori-teori yang sudah ada, instrumen yang sudah ada. Kalau dalam apa ya, misalnya kita melakukan wawancara, sampai sebagainya, mengambil data, kemudian kita mengambil data. Tapi semua yang kita lakukan kita harus menerapkan nilai-nilai keislaman. Sama seperti yang saya kutip tadi, objektif. Berarti kita harus objektif, tidak berpihak. Nilai-nilai keislaman itu sudah terapkan dalam kita melakukan penelitian. Tidak ada, nanti mungkin ada masukan dari Bu Nelly ya. Ini menurut pengetahuan saya, karena memang begitu literatur yang saya baca, tidak ada metode ataupun teori baru dalam penelitian. Hanya saja kita dalam melakukan penelitian itu harus mengedepankan nilai-nilai keislaman. Sajian datanya benar, kemudian jangan memanipulasi, jangan merugikan orang lain dan lain sebagainya. Jadi tetap ada kualitatif, ada PTK. Kalau dalam bahasa, kalau dalam istilah anaknya itu ada namanya ijro'i. Ijro'i itu PTK. Kemudian ada makrabi, itu pustaka. Kemudian ada namanya tajribi, itu eksperimen. Jadi di kampus-kampus orang Timur Tengah juga seperti itu. Artinya ya sama kita semua. Cuman
yang kita lakukan dalam saat kita meneliti, jangan memanipulasi data seperti itu. Artinya jangan lepas daripada keislaman. Kemudian dalam melakukan itu kan kita mendapatkan nilai keislaman. Sama seperti muqabalah saksiyah. Muqabalah saksiyah itu artinya wawancara. Bapak itu kan wawancara. Nah, konteks dalam Islam itu suara yang lain perlu Pak Andika. Suara lain tolonglah di. Oke, udah saya ngerti. Ya, lanjut Pak Andika. Itu memang di sana nampaknya. Seperti ketika kita melakukan wawancara, ada hadis Nabi yang disebutkan bahwasanya khatibul ahad ala qudrati uqulihim. Berbicaralah kamu kepada seseorang berdasarkan standar pemikirannya. Artinya ketika kita ingin mewawancarai orang dalam meneliti itu biasa. Bahasa kita sesuai dengan standar orang yang kita ajak bicara, seperti itu shahihul mutakallim. Jadi tidak bisa kita paksakan pemikiran kita dan ataupun kita memaksakan jawaban. Nah, seperti itu. Jadi intinya menerapkan nilai-nilai keislaman. Itu layer lain yang sudah saya baca dan juga berdasarkan ada saya cantumkan di situ. Jadi gitu Pak Diki. Tetap kita pakai instrumen penyajian data. Bahkan hampir semua jurusan pendidikan makalahnya itu bab ketiga itu pasti memakai yang namanya apa? Arif Punto apa? Suarsimiati Punto Sugiono. Arif Punto pasti itu. Di bawahnya semua ibit kan gitu. Karena memang itu paling mudah menurut yang kita lakukan. Cuman kan gini, kalau kita dalam Islam, kalau kita cari sejarah kan tidak ada yang memang yang namanya penelitian memang dari teori Timur Tengah itu tidak ada, setahu saya ya. Wah, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh orang Barat dalam penelitian ini. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan kedua tadi tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya Islam tidak ketinggalan zaman, Islam juga tidak mengikuti zaman, tapi Islam itu beriringan dengan zaman. Nah, zaman terbagi dua. Zaman itu pertama keadaan sosial, yang kedua adalah peradaban. Salah satunya kita kuliah S3 ini, ya kita mengikuti zaman. Kalau kita tidak kuliah, berarti kita kembali ke bagaimana kondisi terdahulunya, dan kita wajib mengikuti aturan. Nah kan begitu, kita mengikuti aturan yang sudah dilakukan. Masuk jam segini, pulang jam segini, SKS-nya segini. Lama kali nggak jumpa Pak. Andika, siapa itu yang ribut kali? Capek saya apanya. Ada sedikit nampaknya. Siapa yang ribut dari tadi Pak? Yang ribut itu admin bisa mute tuh, biasa mute kayaknya. Ya. Nah, terkait dengan tadris ataupun penerapan pembelajaran, ya selama ini Islam memang terjadi tajdid, pembaharuan dan perkembangan. Salah satu contohnya kan dulu itu yang memang menggunakan metode yang namanya qawaid wa tarjamah. Ada suatu guru, kemudian dia dibimbing oleh muridnya. Kan seperti itu. Karena memang lebih menarik lagi banyak karena memang terjadi penelitian, artinya bukan hanya murid itu tidak pasif, artinya guru lebih banyak bergerak juga di dalam kelas. Murid pun ada banyak pergerakannya dengan menggunakan kelompok dan lain sebagainya, ataupun menyajikan pembelajaran outing kelas. Itu kan teori-teori yang memang muncul setelah dilakukan penelitian. Sama seperti ketika ini ya, kemarin kita sudah bahas, sekarang ini saya ambil contoh ya, dalam pendidikan Islam, tingkat teratas sekarang di Indonesia itu adalah SIT, Sekolah Islam Terpadu. Dimanapun SIT dibangun di perkotaan, selalu laris. Karena konsep yang diatur itu adalah kekinian yang tidak pernah terjadi sebelumnya, karena mereka melakukan penelitian.
Salah satunya adalah mereka selalu menggunakan namanya penerapan outing class. Contoh ketika dia belajar ekonomi, tidak banyak di dalam kelas. Mereka membawa anak-anak itu ke tempat pembelanjaan, langsung membawa anak-anak itu ke orang yang pedagang, menanyakan orang jualan ikan bagaimana, dari mana ditangkap, terus bagaimana perkembangan ekonominya, terus atau dia lebih kepada pembelajaran setelah biologi atau apalah, dia anak-anak itu dibawa ke pabrik, ditanya langsung kenapa sawit bisa menjadi minyak, kan gitu. Artinya sudah dilakukan oleh orang yang di luar Islam. Nah, tadi dalam proyek pendidikan di Indonesia ini sudah diterapkan oleh SIT, bahkan pesantren saja belum sampai untuk mengikuti itu. Nah, apa yang di situ? Itulah taklimun pola pembelajaran yang menyenangkan dan lain sebagainya, kemudian menggunakan juga media dan lain sebagainya. Nah, intinya saya pernah dengar perkataan seorang profesor ya. Kalau saya tidak salah, entah Pak Sahrizal Abbas mengatakan, lupa saya, entah Pak Samsul Rizal. Yang penting pernyataan seperti ini. Banyak orang sekarang menggunakan PDF book daripada yellow book, karena PDF book bisa dibawa kemana-mana. Nah, artinya kondisinya memang sama-sama membaca kitab kuning. Yellow kan artinya kuning, book artinya kitab. Nah, sama-sama membaca kitab kuning. Tapi pada masa sekarang orang lebih PDF book, isinya sama, kitabnya. Tapi kan artinya mereka bertumbang cepat ketika ada sesuatu bisa dilihat menggunakan handphone dan ya itu salah satu bagaimana mengikuti zaman. Terus kalau kita bawa kitab selalu kemana, kan itu bawa kita. Nah, seperti itulah salah satu contoh. Kemudian kita menggunakan yang namanya, oke begini, kalau kita tetap dengan kondisi kita seperti ini, tidak ada pembaharuan, tidak ada penelitian, dan tidak mengikuti perkembangan, ya pastinya akan selalu terjadi. Sama seperti diskusi kita dengan Ustaz Sarifudin kemarin pas dengan Pak apa namanya Ustaz Absen Tarbawi. Sunahar. Ya kan baru-baru ini aja lembaga Islam itu mengenalkan pembelajaran eksak dan pesantren. Bahkan kampus kan baru-baru ini aja. Dan 80 tahun UIN ini, Universitas Islam, kan baru satu UIN yang diakui kedokterannya. Ya, satu kebanggaan bagi kita. Tapi pada hakikatnya kita sudah terlambat. Nah, kalau kita sedang memikirkan ke belakangnya, ngapain sih Universitas Islam ada jurusan ini, ada jurusan itu, kan gitu. Artinya kita harus ikut, bukan berarti mengikuti. Kita ikuti, kita ambil ya baik-baik yang sudah. Karena bagaimanapun, sama seperti disampaikan saya aja tadi, Islam itu diteliti. Baik itu terkait dengan medis, kesehatan, tentang astronomi, dan lain sebagainya. Sayangnya kan bukan dari Islam pula yang menentukan. Inilah yang menjadi pemikiran kita, perlunya penelitian yang lebih mendalam lain. Artinya kita jangan hanya terjebak dengan teks, sehingga orang sudah tahu mana kita masih berdebat dengan makna-makna yang memang sudah jelas itu maknanya, tapi karena berbeda pendapat. Itu saja Pak Diki, ya Pak siapa? Moderator. Pak Yazid ya. Pak Moderator. Oke, terima kasih ya. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan sekali untuk pemakalah kita. Makalahnya berantakan. Ya, alhamdulillah. Kalau 2 pertanyaan aja segitu lama Pak Andika menjawabnya, mungkin kalau pertanyaan berikutnya sampai sore kita. Oh, berarti kita pada itu. Ya, luar biasa. Yuk, mungkin ada session kedua karena juga waktu kita masih ada. Mungkin kepada kawan-kawan lebih diharapkan mungkin masukannya ya, sehingga tulisan nantinya tulisan Pak Andika mungkin seperti yang tadi pagi juga bisa langsung nanti ketika dengan perbaikan-perbaikan kita bisa langsung dijurnalkan, ya kan? Ya. Bahkan kita tadi pagi satu tulisan bisa 3 artikel mungkin dibuat.
Yuk, luar biasa. Yuk ke Pak Saribudin ya. Ya, Pak, izin. Silakan Pak Saribudin. Dengan terhormat. Saribudin, singkat padat tepat aja. Benar. Jadi saya tidak ada mempertanyakan mengenai makalah beliau, hanya sedikit saran barangkali. Alangkah baiknya di makalah Pak Andika itu dibuat standar nasional atau internasional. Di makalahnya nih ya, dibuat standar nasional atau standar internasional. Seseorang disebut pakar dalam pendidikan Islam. Itu saja mungkin yang kita inginkan dari makalah Pak Andika. Oke, siap ya. Saya rasa Pak Andika tidak perlu dijawab karena ini masukan ya. Mungkin nanti baru bisa kita diskusikan mungkin di grup dan sebagainya. Mungkin kepada kawan mungkin satu kesempatan. Bu Fauzia. Ya, Bu Fauzia. Mana Bu Fauzia? Ada Bu Fauzia? Tidak ada ya? Ya, kalau tidak ada berarti langsung saja ya. Kita harapkan agar kiranya ada pencerahan dari Bunda Nelly tentang makalah yang telah disampaikan oleh kawan kita. Ya, mudah-mudahan kita juga nanti yang belum tampil bisa mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh Bunda Nelly. Kepada Bunda kami persilakan. Assalamualaikum Bunda Nelly. Waalaikumsalam Pak. Gimana? Saya tadi Pak ingin mendengar pertanyaan itu isinya Pak. Ini masih kulit luarnya yang ditanya. Nah, jadi kita buka lagi lah Pak 2 pertanyaan lagi. Oh gitu ya, ya. Terima kasih Bunda. Ya. Sesuai dengan instruksi dari Bunda Nelly, maka kepada kawan-kawan mungkin bisa langsung menanyakan kembali kepada pemakalah, ya langsung ke isinya. Jangan hanya sekedar kulit-kulitnya, kata Bunda Nelly. Yuk, kepada kawan-kawan, kami persilakan waktu dan apa? Bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, saya Khairuddin. Mungkin sedikit yang ingin pencerahan dari Pak Andika tentang penelitian. Ya. Penelitian pendidikan Islam, setelah diadakan penelitian sehingga terjadilah perkembangan pendidikan Islam itu sendiri ya. Di antaranya yang diteliti yang sekarang konsep kekinian, setelah diteliti pendidikan Islam itu berkembanglah salah satu tadi penjelasan Pak Andika, ada SDIT ya, ada MIT dan sebagainya. Terjadilah perkembangan dan bisa dikatakan bahwa otomatis setelah diteliti pendidikan Islam sebelumnya itu berarti belum sempurna ataupun bisa dikatakan lebih bagus setelah diteliti. Ini mungkin yang perlu saya ingin penjelasan hanya sedikit. Apa standarnya? Apa standar seorang peneliti mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam sebelum diteliti lebih bagus setelah diteliti? Jangan-jangan setelah diadakan penelitian dan mungkin terlalu banyak penelitian sehingga meninggalkan metode-metode yang berjalan sebelum dilakukan penelitian yang bisa menurunkan kualitas ataupun mutu pendidikan itu sendiri, pendidikan Islam itu sendiri. Karena kita lihat sekarang peneliti-peneliti muda itu kadang terjun ke lapangan sehingga banyak mereka merubah sistem yang sudah ada sebelumnya. Jadi setelah dirubah, setelah diteliti ternyata setelah dilaksanakan ataupun diimplementasikan di lapangan, hasilnya tidak lebih baik daripada sebelum diteliti. Ini mungkin bisa dijelaskan Pak Andika, standar apa yang bisa mengatakan bahwa
ini sudah diteliti ternyata metode ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Seperti itu Pak Andika. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Khairuddin. Ya, kemudian satu orang penanya lagi. Silakan para kawan-kawan. Satu orang penanya lagi. Gimana kawan-kawan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara Andika tadi, menarik ini dasar-dasar penelitian untuk pendidikan Islam. Sebatas mana dalam pendidikan ini yang bisa dan layak untuk kita teliti di zaman sekarang? Ini kan terjadinya sekarang pergeseran tentang perhatian publik kepada pelajaran keagamaan di beberapa tempat, lebih mengutamakan tentang sains dan teknologi. Kira-kira supaya seimbang antara sains dan teknologi terhadap pandangan agama, kira-kira penelitian ini hilang. Oke ya, tapi saya rasa Pak Andika sudah bisa ditangkap atau disimpulkan apa yang ditanyakan tadi oleh saudara Ali Akbar ya. Dari Moderator yang masih menyimpulkan. langsung saja kepada Pak Andika, pertanyaan yang pertama Pak Khairuddin, baru nanti dari Pak Ali Akbar ya. Baik, terima kasih. Berbicara tentang ukuran standar. Jadi sama seperti ketika kita membuat skripsi, Pak Khairuddin. Apakah itu punya standar? Apakah itu punya ukuran? Nah, iya, masih kita lakukan organisir. Sama seperti ketika kita membuat skripsi yang berkaitan dengan menerapkan kitab ini, menerapkan suatu kitab dengan teori ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam hal ini, kan gitu. Semua itu udah berdasarkan praduga. Dan tapi kan ketika kita melakukan sudah terjun kepada penelitian kan punya instrumen, artinya memiliki ukuran dan terorganisir dan ada namanya angket, ada namanya wawancara, observasi, skala bertingkat, dokumentasi dan sebagainya. Jadi tidak ada standar, tapi ada kelengkapan yang harus kita penuhi dalam kita meneliti. Seperti menurut Anas, lagi-lagi menurut Sugiono, namanya pun Sugiono, tahun 2013 ini familiar juga. Penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Jadi berdasarkan kajian ilmiah, jika seorang peneliti sudah melakukan tahap-tahapan itu semua, maka penelitian itu diterima. Itu menurut pemahaman saya. Nah, perihal itu lebih baik daripada sebelumnya. Ini permasalahan sosial. Terkadang ada sebuah penemuan metode baru. Contoh ya, seperti yang sedang viral itu brainstorming. Nah, gimana namanya aja aneh. Tapi Kementerian Agama memang mengarahkan guru-guru agama untuk menerapkan itu. Nah, permasalahan itu kadang-kadang kita bukan metodenya yang salah, kita yang tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, ini terkadang yang terjadi. Nah, kemudian juga ada juga landasan ininya, landasan yuridisnya. Pak Khairuddin. Kita tahu lah, dulu itu ada namanya KPK, ada namanya KTSP, ada namanya TBSH, kemudian ada namanya K13. Sekarang mau masuk Kurikulum Merdeka. Itu landasan yuridis. Nah, kalau kita mengkaji lebih dalam, apakah TBSH, KPK semua itu lebih buruk daripada
lebih buruk daripada K13. Kita tidak berani bilang itu. Kita berani bilang kalau kita melakukan penelitian. Nah, yang terjadi sekarang ini adalah kita mengatakan seorang peneliti Pak Khairuddin kan, ketika dia sudah mengeluarkan apa segala macam, ya penelitian diterima publik. Terus kita bilang, kalau kita ingin mengkritisi, dia akan jawab, silahkan kritisi Anda dengan penelitian yang Anda lakukan. Iya. Inilah konteks permasalahan kita sekarang. Nah, terkait dengan kita melihatnya itu lebih baik daripada sebelumnya, itu kembali kepada diri kita kalau saya sih. Cuman landasannya banyak. Ada juga dia berdasarkan situasi. Contoh kan, ketika kemarin terjadi COVID, itu guru-guru agama yang memang sedang tidak terbiasa dengan media, itu kelang kabut. Tidak bisa menolak, pemerintah wajib menerapkan pembelajaran, mau nggak mau harus pembelajaran online. Nah, disitulah kita merasa butuh pembaharuan. Dan kesimpulannya adalah, kalau menurut saya sih, peneliti dia kan, kalau nanti Bu Nelly mungkin bisa jelaskan ke kita, saya tidak tahu ya standar mahasiswa itu dia bisa dibilang peneliti atau tidak, karena kan dia menggunakan instrumen dalam penelitiannya kan, dalam mengamati. Nah, itu disahkan ataupun diterima oleh kampus, apakah itu dikatakan berhasil atau tidak, terus itu bisa kita menjadi jaminan atau tidak, kita tidak tahu. Jadi begini, kesimpulannya begini, karena kita ini di lembaga pendidikan ya, kalau menurut saya semua itu fleksibel, Pak Herudin. Suatu teori atau metode yang berhasil dilakukan dalam suatu lembaga sekolah, kita ambil itu dan kita tiru, belum tentu itu berhasil. Karena itu akan berhubungan dengan SDM, orang yang melaksanakannya, berhubungan dengan sarana juga dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih, bagaimana kondisi kita menanggapinya, kalau kita sanggup kita laksanakan. Ya begitulah. Pada masa sekarang kan banyak sekali metode-metode ajar yang memang katanya menarik ya. Pertanyaannya kan, tidak semua kita mampu mengikuti. Jadi alangkah baiknya memang kita sesuai dengan kondisi kita, bagaimana semampu kita dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang, kita baca terus kita pelajari. Kalau memang itu berguna, kita praktikkan. Jadi tidak sama seperti nama lembaga sekolah dari Pak Herudin, itu apa namanya? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena sekarang ini kan, seperti yang saya bilang tadi, dulu pesantren dikenal dengan orang masuk pesantren karena ingin ceramah. Kemudian masuk fase selanjutnya, tahun 90-an sampai tahun 2000-an, orang masuk anak pesantren karena ingin bisa bahasa Inggris, karena waktu itu jor-joran orang kuliah ke Timur Tengah. Nah sekarang pasar pendidikan agama ini tahfiz. Keliling, orang katanya ada program tahfiznya. Ya, karena kan agama menjadi sebuah hadis yang katanya di mana seorang anak yang hafal Al-Quran bisa menarik ayat bapak yang masuk surga, walaupun ayat sama bapaknya itu tidak tolak, yang penting anaknya habis Quran. Dan kadang-kadang begitu nilai jualnya kan. Jadi hal-hal seperti ini tidak ada jaminan itu baik atau tidak. Begitu menurut saya, Pak Herudin. Kemudian Ustadz Pak Ali Akbar, apa tadi moderator? Kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin moderator. Izin moderator. Ya. Pak Ali Akbar, singkat saja Pak Ali. Apa maksud pertanyaan yang tadi? Singkatnya adalah untuk menanamkan visi dan tujuan daripada sebuah pendidikan kira-kira. Apakah dia inginnya ke model teknologi atau science
teknologi dan sains lembaganya atau arahnya ke tahfiz atau ke arahnya kitab kuning, kira-kira menurut saudara Andika, kita dasar penelitian kita untuk mengetahui arah kemana ini lembaga, kira-kira masukan dari Pak Andika apa ya kira-kira? Dasar penelitian untuk itu. Coba disebutkan Pak Moderator. Pak Andika, mungkin yang dimaksud Pak Ali Akbar kurang lebih ya, bagaimana mungkin, halo? Ya. Bagaimana mungkin ya antara sains, teknologi dan tujuan pembelajaran di lembaga pendidikan tentang keagamaan tidak jauh berbeda gitu ya. Oh gitu. Ya, makanya kita sebagai orang yang memang terlibat dalam pendidikan Islam, kita harus menguasai berbagai hal ataupun berkaitan dengan teknologi dan sebagainya macam. Contoh ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Ali Akbar. Beliau bisa dikatakan guru agama, dosen di institusi Islam. Dan beliau juga seorang bisa dikatakan terlibat lah dalam kegiatan-kegiatan agamaan karena beliau juga kader NU. Nah, tapi di samping itu beliau menguasai yang namanya hardware komputer. itu salah satu ya. Intinya ada penyeimbang. Jadi kita tidak boleh tabu sebenarnya. Sama seperti ini Bapak Ibu ya. Saya dulu pernah bertemu pengalaman ya. Kalau kita tidak ada yang mengatakan seperti itu, lupa saya siapa. Berarti masih ingat saya? Orang sekarang di mana ramenya? Orang kan semua di media sosial, di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Berarti kita juga harus masuk ke situ untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan. Itu maksud saya. Nah, bagaimana cara kita agar masuk ke situ? Ya, kita harus viral dulu. Ya, paling Nah, kalau kita tidak masuk ke situ, maka yang lainlah yang akan masuk ke situ. Pada akhirnya kita harus belajar yang namanya teknologi, kemudian kita selaraskan dengan ilmu-ilmu kita yang akan kita terapkan. Maaf ya Pak Andika, kita sudahi dulu ya. Iya, Bu. Iya. Tolong Pak Andika di share screen makalah lengkapnya ya, biar nampak semua makalah lengkapnya Pak. Di share screen ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu share screen makalah lengkapnya, nanti kita akan melihat ya apa isi makalahnya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Naikkan dulu Pak judulnya Pak, covernya. Cover, judul yang ada di cover. Judulnya Pak. Sedikit lagi Pak ya. Dasar-dasar penelitian pendidikan Islam ya. Ini di silabus kita ini poin nomor 4 ya Pak ya. Dan poin nomor 4. Yang ruang lingkup isi makalahnya, poin nomor 3 maaf ya, poin nomor 3. Ruang lingkup isi makalahnya, pengertian metodologi penelitian pendidikan Islam. Tolong diturunkan Pak. Oh, stop Pak ya. Pengertian metodologi, stop Pak, daftar isinya dulu. Daftar isinya. Oke. Ya, pengertian metodologi penelitian pendidikan Islam, kemudian ruang lingkup penelitian pendidikan Islam, kemudian jenis-jenis penelitian pendidikan Islam dan ciri-ciri penelitian pendidikan Islam maksudnya ya. Ya, lanjut Pak di bab 1. Oke, Pak. Ya, stop, naikkan dulu, Pak. Jangan cepat-cepat sebelum saya stop. Saya mau baca dulu. Bab 1 pendahuluan.
Latar belakang masalah. Lanjut Pak, turunkan ada apa lagi di pendahuluan? Mana nih Bu? Langsung ke bab 2 Bu? Di pendahuluan tuh ada apa lagi bagian setelah A? Saya mau lihat. Oh, cuman saya buat apa rumusan masalah. Terus lagi, setelah itu apa lagi? Udah habis. Langsung masuk ke bahasan. Bapak Ibu sekalian, kita luruskan di bab pendahuluan. Baik. Tulisan seperti ini tidak akan dibaca oleh orang lain. Karena memang tidak ini isi pendahuluan. Isi pendahuluan itu mengajak pembaca kepada apa yang mau dibahas di bab berikutnya. Baik. Kalau kita lihat ada latar belakang, mana ada isi makalah kan tidak ada masalah, bebek saja. Ya. Kalau tidak ada masalah, kira-kira Pak Andika tahu apa arti masalah penelitian, masalah yang ada di makalah ini? Tidak ada masalah. Masalah hanya ada di penelitian, bukan di makalah. Makalah itu adalah membahas teori tentang materi yang akan kita bahas sesuai dengan materi yang diajarkan oleh dosen. Oh. Tidak ada masalah. Masalah itu adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Masalah tidak ada di makalah. Yang ada masalah hanya di riset atau penelitian. Oh. Jadi Berarti Bapak Ibu sekalian, untuk yang lain itu mengikuti apa yang sudah saya perbaiki di bab 1. Ini nanti Pak Andika perbaiki ulang nih. Di bab 1 isinya adalah kalimat demi kalimat, alinea demi alinea, uraian yang menunjukkan materi yang akan dibahas pada bab berikutnya. oh berarti tidak ada subbahasan Bu ya latar belakang. Nggak ada. Mohon Nggak ada maaf Bu. strukturnya, nggak ada ya. Baik, lanjut ke bab 2 Pak. Bab 2 kita lihat dulu, ini tulisannya dulu ya Pak, nanti baru kita jelaskan yang ditanya tadi. Bab 2, ya lanjut bab 2. Jadi bab 1 nanti diperbaiki ya Pak. Iya. Penelitian metodologi penelitian pendidikan Islam. Ya lanjut Pak, turunkan. Oke, stop Pak dulu, stop dulu. Sebelum saya stop jangan diapakan Pak ya. Nomor 1 di mana Pak? Ini kok nomor 2? Footnote nomor 1 yang mana? Coba naikkan lagi Bu. Di atas lah. Naikkan lagi Pak. Nah, Lagi naikkan, mana yang nomor 1-nya? Nggak ada, tiba-tiba kok nomor 2. waduh. Seharusnya ada Bu. Ini. Tiba-tiba kok nomor 2 Pak. Nomor 1 di situ. Oh, di Ya. situ. Di dalam pendahuluan tidak ada footnote. Oh. Itu adalah kalimat dari si penulis ya. Makasih banyak Bu. Nah, penulis menguraikan materi yang akan dibahas di bab berikutnya dengan kalimat dari penulis, walaupun penulis mengambil referensi, tapi dengan bahasa penulis gitu. Oh gitu. Atau isi pendahuluan adalah ringkasan materi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Itulah isi pendahuluan. Ringkasan materi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Atau judul makalah Bapak Ibu. Ringkasan masalah yang akan dibahas. Ringkasan materi nggak ada masalah Pak. Ringkasan Pendahuluan nggak ada materi. masalah. Ringkasan materi akan dibahas pada bab berikutnya, yaitu bab selanjutnya. Berikutnya itu berarti bab judul Bapak Ibu. Judul makalah. Ya sudah lanjut bab 2. Ya, stop. Ini metodologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata metodos. Ini kata-kata ini dari referensi kan Bapak? Mana referensinya? Satupun kalimat ilmuwan harus pakai referensi. Mana referensi itu? Pengertian metodologi. Nyatu nih Bu, dari atas ke bawah. Nggak boleh Pak, itu namanya Bapak pemborong itu. Masa nyatu, alinea udah berubah kok masih nyatu referensinya. Oh, jadi harusnya gimana Bu? Oh, referensi itu ya per alinea lah Pak. Oh iya. Nah, seperti kelas lain referensinya sampai 5 halaman satu referensi, itu nggak benar itu. Ini kan Bapak betul-betul referensi nih, karena dia etimologi dari kata-kata. Oh, Metodologi berarti Bu, berasal dari kata-kata metodos.
Metodologi, metodos, katanya dari meta dan hodos, itu kan Bapak ambil dari referensi. Mohon izin Bu, jadi itu beralihnya baru kita buat note gitu. Pak, kalau referensi itu bukan masalah itu. Yang penting Bapak kalau mengambil tulisan orang tulis, Oh, dari mana sumbernya, mau per alinea, mau per kalimat, terserah. Tapi itu tulisan bahasa orang ambil. iya. Ya, karena ini sudah asal kata-kata. Asal kata-kata kan dari bahasa Yunani, berarti ada referensinya. Ya, setidaknya dari kamus kan. Ya, tulis lanjut Pak, pelan-pelan lanjut. Banyak kali salah saya ini. Naikkan sedikit Pak, naikkan sedikit. Metode, ini salah ini Pak. Metode penelitian Pak, bukan pendidikan. Materi penelitian. Metode penelitian pendidikan Islam. Makanya ini Bapak pembahasannya udah lari-lari nih tadi. Kita materinya penelitian pendidikan Islam, bukan metode pendidikan Islam, beda Pak, beda jauh. Kalau pendidikan Islam itu bisa kajian kita itu pendidikan Islam sebagai lembaga atau pendidikan Islam sebagai materi ajar atau kurikulum atau pendidikan Islam sebagai tema. Sekarang Bapak meneliti pendidikan, Bapak membuat makalah metode penelitian pendidikan Islam. Jadi Bapak mengkaji tentang bagaimana kita meneliti dalam pendidikan Islam, bukan pendidikan Islamnya, metode pendidikan Islamnya bukan. Kalau metode pendidikan Islam sebagai bahan ajar atau materi berarti berbicara tentang bagaimana cara guru mengajar pendidikan Islam dalam kelas. Iya. Jadi ini satu hal ini Pak, digantilah metode penelitian pendidikan Islam. Dan ini harus ada referensinya. Itu ada Abdul Aziz tapi nggak ada referensi. Baik Pak. Ya, jadi metode penelitian Pak digabung, jangan metode pendidikan Islam. Nah, ini yang baru benar alinea selanjutnya. Metode penelitian pendidikan Islam ya ini dia, ya. Iya. Kemudian pendidikan Islam diartikan, ini terlalu luas lagi Pak. Langsung aja metode penelitian pendidikan Islam. Kan ada penelitiannya Pak. Kenapa pendidikan Islam yang Bapak apakan? Nah, penelitiannya Bapak gandeng dari awal. Ya, jangan lepas dari penelitian. Gara-gara kata penelitian lebar kemana-mana. Jadi ini pendidikan Islam diartikan udah selesai tadi Pak pendidikan Islam. Turunkan lagi. Baik. Ya lagi Pak, turunkan terus. Sebelum saya cut terus turunkan. Ya B, sekarang B, stop B. Oke, turunkan lagi. Ya terus. Ya stop. Ini Pak, naikkan Pak ruang lingkup kajian. Ini. Ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam. Ini yang harus Bapak bahas. Iya, ini yang Bapak bahas. Buat contohnya. Pertama, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Apa contoh penelitiannya? Kajian penelitiannya apa contohnya? Yang Bu sampaikan tadi ya. Ya, yang kedua pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non formal, dan informal. Apa contoh kajiannya? Atau minimal judul penelitiannya apa? Iya. Kemudian yang ketiga pendidikan Islam sebagai sebuah sistem. Apa contoh judul penelitiannya? Nah, kemudian yang keempat pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Apa judul penelitiannya? Misalnya sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah. Ya. Pada masa Umar atau apa ya, itu kajian sejarah. Itu kan bisa penelitian library research. Penelitian buku dari beberapa buku. Ya, pemikiran dan sejarah. Ya, lanjut. Selain itu, ruang lingkup kajian pendidikan Islam diantaranya berupa komponen pendidikan yang mencakup interaksi pendidikan, tujuan pendidikan, lingkungan pendidikan, dan pergaulan pendidikan. Ini juga bisa masuk dalam objek yang kita teliti, ya. Kita meneliti tentang apa, lingkungan pendidikan atau yang lain. Baik, lanjut Pak C. Benar, yang ini. Nah, C, lanjut C. Jenis-jenis penelitian pendidikan Islam. Oh, ini Pak.
Penelitian menggunakan hipotesis. Ini Bapak alinea kedua ini mengambil dari buku mana, Pak? Penelitian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu penelitian menggunakan hipotesis dan penelitian tidak menggunakan hipotesis. Ada deh. Penelitian yang menggunakan hipotesis biasanya penelitian berbentuk deskriptif. Ini dari mana, Pak? Sedangkan jenis data Dari buku sebelumnya, dari buku yang ini tadi. ya saya nggak tahu buku-buku mana karena Bapak nggak ada referensi di sini. Kan nggak ada referensi. Nah, kan selesai. Nggak ada referensi, Pak. Sebelum kan nggak ada referensi. Kosong. Jadi saya nggak paham karena penelitian itu kan banyak jenis dan ruang lingkupnya, Pak. Bentuk, jenis, dan ruang lingkup. Jadi penelitian menggunakan hipotesis dan tidak menggunakan hipotesis itu menurut siapa gitu? Buku dari mana ini Bapak ambil? Berarti saya uraikan nanti dulu ya. Oke, terus sedangkan menurut jenis data yang digunakan penelitian dibagi menjadi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ya, lanjut. Penelitian kualitatif. Ya, turunkan Pak, lanjut. Panjang juga. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Alhamdulillah. Stop Pak, referensi footnote. Itu kalau buat referensi kan satu tab ya Pak ya. Ini Bapak nggak pakai tab ini. Ada di apa itu di satu tab jalur ke dalam. Iya Pak. Ya lanjut turunkan Pak. Ya stop Pak, naikkan sedikit. Naikkan sedikit, naikkan. Oh, naikkan. Naikkan Pak, jangan diturunkan. Bapak udah lupa tuh naik. Saya grogi, Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap ada subbab itu di bawahnya sebelum ke subbab baru misalnya. Ini kan poin D, di atasnya kan ada poin C. Ada poin B, ada poin A. Jadi Bapak Ibu menyimpulkan teori yang ada di atas. Jangan seperti ini. Ini kan 19 ini footnote-nya. Tapi mengambang apa maksudnya? Bapak simpulkan teori yang di atas itu, sebab yang di atas itu bagian C. Demikian juga subbab bagian B. Demikian juga subbab bagian A. Jadi ada penulisan kita di situ, Pak. Jadi kita nggak copy paste. Oh, berarti ada saya tambahin lagi di sini maksudnya. Ya iya kesimpulan Pak, setiap teori itulah dia perlunya kita memberikan opini terhadap tulisan orang lain. Kita menyimpulkan atau ada ide kita di situ, masukkan ide kita. Nah kalau tidak ada nomor referensi footnote berarti itu ide kita. Berdasarkan pembahasan materi tentang jenis-jenis seperti yang di atas disimpulkan bahwa berarti itu ide Bapak di situ. Baik. Setiap ada subbab itu pakai itu. Ya, Bapak Ibu yang lain juga sama. Ya, itulah dia ide kita. Itulah rusum yang kita buat dari beberapa teori di atas ya. Turunkan lagi, Pak. Ya, ciri-ciri. Oke. Lanjut, Pak. Nanti tab ya, satu tab ya footnote. Ya, lanjut. Ya, terus. Ya, lanjut terus. Ya terus. Diam tasik lain. Alhamdulillah benar semua. Ya. Ya penutupnya mana Pak? Bab penutup. Oh, kesimpulan. Bab 3 penutup. Nih. Bab 3 itu ini kok bab 2? Ya Allah, kurang satu lagi Bu. Bab Astagfirullah. 3 itu penutup, Pak, bukan kesimpulan. Isinya kesimpulan, tapi judulnya penutup karena diawali dengan bab 1 pendahuluan. Baik. Terima kasih Bu. Ya. Ya, Jadi isi kesimpulan Pak di bab penutup itu materi yang sudah dibahas di bab sebelumnya, di bab 2. Jadi pakai poin Pak. Kalau kesimpulan itu lebih simpul dari bab 1. Bab 1 tadi kan ringkasan, ini lebih simpul dari ringkasan. Kita pakai poin. Berdasarkan pembahasan mengenai
dasar-dasar penelitian pendidikan Islam dapat disimpulkan bahwa titik 2, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Baik. Jadi kita merujuk kepada materi yang dibahas di bab 2 per Baik. poin. Ya, oke. Kemudian jangan seperti ini ya, pakai nomor ya, nomor 1, nomor 2 gitu. Ya lanjut Pak, di bawahnya apa? Dokter Pustaka, Bu. Habis Habis. ya. Oke, baik. Banyak salah, Bu. Jadi minggu depan Bapak harus kirim perbaikannya. Nanti saya buat Google Classroom kita ya, biar tampilannya lebih banyak. Baik. Semua perbaikan dan makalah asli ada di Google Classroom ya. Paling lambat besok lah saya kirim ya melalui Ya. Kosma. Linknya Google Classroom. Baik Bapak Ibu, jadi sedikit saya menjelaskan itu tadi kan dari segi penulisan ya. Sekarang saya menjelaskan sedikit materi hari ini. Apa itu penelitian pendidikan? Tentang kebenaran ilmu pengetahuan secara ilmiah tentang pendidikan. Hilang suaranya, Bu. Izin Bunda Nelly, suaranya hilang. Ya lanjut ya Bapak Ibu. Tadi ada apa jaringannya ya? Jaringannya iya. tadi. Baik, jadi penelitian pendidikan Islam adalah arti penelitian itu apa? Penelitian itu kata dasarnya itu read and search. Riset kalau bahasa kita, tapi dari read and search. Itu kembali search itu menyelidiki. Ya, menyelidiki atau meneliti. Jadi riset itu adalah proses penyelidikan kembali kebenaran ilmu pengetahuan secara ilmiah. Itulah riset. Jadi kalau kita gabung metodologi penelitian ilmiah adalah metodologi penelitian pendidikan adalah proses menyelidiki kembali kebenaran ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Itu dia yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam seperti apa itu ruang lingkup? Seperti tadi. Boleh kita neliti pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan seperti SIT, Sekolah Islam Terpadu, atau madrasah, atau pesantren, atau tingkat perguruan tinggi, yang notabene-nya adalah lembaga pendidikan Islam, LPI, dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam sebagai materi. Kita boleh mengkaji materi pendidikan agama Islam, misalnya kajian kita tentang desain pembelajaran pendidikan agama Islam, atau strategi pembelajaran pendidikan agama Islam, atau kita meneliti tentang standar isi pendidikan agama Islam tingkat SMP K2013. Itu adalah pendidikan Islam sebagai materi. Yang ketiga, pendidikan Islam sebagai sistem. Kita bisa mengkaji pendidikan Islam sebagai sistem, berarti ada beberapa subsistem yang ada dalam pendidikan Islam. Pertama, subsistem apa? Tujuan, materi, strategi, metode, media, dan evaluasi. Nah, di dalam sistem itu bisa juga kita meneliti tentang sistem organisasi lembaga. Di dalamnya ada manajemen pendidikan Islam. Misalnya tentang koordinasi antara kepala sekolah dengan guru. Misalnya decision making, pengambilan keputusan oleh kepala sekolah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang dialami oleh sekolah, sehingga menjadi rujukan atau panduan bekerja. Kemudian ada lagi nanti kita meneliti tentang komunikasi dalam organisasi sekolah. Itu adalah sistem pendidikan. Nah, itulah ruang lingkup dari pendidikan Islam, kajian yang bisa kita bahas. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak ingin meneliti kualitatif, silahkan ada dua tadi metode penelitian yang dilihat dari paradigmanya, Pak. Dilihat dari paradigma atau landasan berpikir ilmiahnya, terdapat dua paradigma dalam penelitian. Namanya yang pertama paradigma positivistik, artinya paradigma yang secara objektif kebenaran itu dianggap benar oleh panca indera. Positivistik, kebenaran panca indera. Itu melahirkan metode penelitian kuantitatif. Yang kedua paradigma post-positivistik. Kebenaran ilmu pengetahuan itu tidak hanya lewat panca indera, tapi lebih dalam dari panca indera. Itu yang melahirkan metode penelitian kualitatif. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara metode penelitian kuanti dengan metode penelitian kuali.
tadi ada pertanyaannya, instrumen pengumpulan data. Bagaimana jika tidak ada instrumen pengumpulan data dan penelitiannya nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan kalau tidak ada instrumen. Karena instrumen pengumpulan data adalah syarat mutlak untuk sebuah penelitian dan sesuatu yang harus diikutin. Karena itu untuk mengumpulkan data. Kalau data tidak terkumpulkan, nggak ada hasil penelitiannya. Nah, jadi instrumen pengumpulan data kualitatif tidak sama dengan instrumen pengumpulan data kuantitatif. Kalau kualitatif, instrumen pengumpulan datanya itu yang pertama observasi atau mengamati. Itu observasi jenisnya banyak. Observasi yang secara umum ada dua. Observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Nanti ada lagi observasi terfokus, terseleksi, ada observasi sistematik dan sebagainya. Tapi ada dua yang paling besar jenisnya, observasi partisipan. Artinya si peneliti menjadi bagian dari yang diteliti. Karena dia berpartisipasi ikut di dalam kancah penelitian. Misalnya Pak Taufik, dia meneliti guru, maka Bapak itu lebur dalam profil seorang guru. Bapak itu jadilah bagian dari guru itu namanya observasi partisipan. Ada yang kedua observasi non-partisipan. Berarti Pak Taufik meneliti guru, tapi dia di luar dari guru itu. Dia sebagai observer dari luar. Nah, itu namanya observasi tidak partisipatif atau non-partisipatif. Tidak berperan serta. Nah, kemudian yang kedua ada namanya wawancara dalam penelitian kualitatif. Wawancara itu adalah peneliti dan yang diteliti mengadakan tanya jawab tentang materi yang akan diteliti. Wawancara juga banyak jenisnya. Dilihat dari bentuknya, ada wawancara langsung, ada tak langsung. Kalau langsung itu ya bertatapan wajah, face to face. Kalau tidak langsung bisa by phone, by email, ya, atau alat IT lainnya, itu dia. Kemudian wawancara itu ada yang namanya dilihat dari jenisnya. Wawancara itu ada terstruktur, ada tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu dia pakai pedoman wawancara. Kalau tidak terstruktur, si peneliti itu biasa peneliti lanjutan. Dia tidak pakai buku pedoman atau tidak pakai pedoman wawancara, tapi dia sudah biasa meneliti, sehingga tidak dibacanya ulang itu apa isi yang mau ditelitinya. Kemudian yang ketiga ada nama instrumen pengumpulan data untuk kualitatif, studi dokumentasi. Itu biasanya kita mendokumenkan arsip-arsip yang berkaitan dengan profil sekolah, yang berkaitan dengan kurikulum sekolah sesuai dengan materi yang kita teliti. Atau kita mendokumentasikan ulang lewat apa? Media digital kita. Misalnya kita memfoto ulang, ya. Misalnya kita meneliti tentang sejarah. Bagaimana sarana prasarana sejak awal sekolah ini ada. Kita minjam dokumen dari sekolah. Kemudian yang sekarang ini kita lihat, kita dokumentasikan secara pribadi, kita foto dengan kamera kita sendiri. Jadi bisa dua itu pengertian studi dokumentasi, mengkaji dokumen-dokumen yang ada yang berkaitan dengan materi yang diteliti dan memfoto, ya, mengupdate dokumen yang sekarang begitu dengan rekaman foto atau apa gitu. Untuk kuantitatif itu instrumen pengumpulan datanya itu ada angket, ya, atau questionnaire. Kemudian ada yang kedua namanya tes, yang ketiga ada studi dokumentasi. Nah, jadi antara kuantitatif dengan kualitatif itu banyak perbedaannya. Itu dilihat dari segi instrumen pengumpulan datanya. Kemudian dilihat dari segi tujuannya. Bapak Ibu kenapa meneliti dengan kuantitatif? Kenapa meneliti dengan kualitatif? Kalau kuantitatif itu meneliti tujuannya untuk verifikatif, menguji teori. Menguji teori yang ada pada variabel. Variabel itu apa? Hal-hal yang diteliti. Itu ada namanya variabel dependent dan variabel independent. Nanti jenis-jenis penelitian kuantitatif banyak Bapak Ibu. Ada namanya penelitian ada namanya penelitian korelasional, eksperimen, ya. Kemudian penelitian-penelitian yang lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti akan memilih penelitian mana yang cocok dengan disertasi Bapak Ibu. Tapi jangan lupa skopnya ada di pendidikan Islam. Rumah besarnya pendidikan Islam. Pendidikan Islam yang tadi ruang lingkupnya. Pendidikan Islam sebagai lembaga, pendidikan Islam sebagai materi, pendidikan Islam sebagai sebuah sistem. Nah, itulah ruang lingkupnya. Karena jurusan atau prodi kita ini prodi yang sangat luas. Tidak spesifik, tapi sangat umum. Jadi kita boleh meneliti manajemen, boleh meneliti bimbingan konseling, boleh kita meneliti sejarah,
boleh meneliti lembaga pendidikan, sekolah, pondok pesantren, kemudian boleh kita meneliti materi PAI, terserah Bapak Ibu. Nah, ya itulah dulu ya Bapak Ibu ya, karena waktu kita terbatas. Saya sudahi, insya Allah apa yang saya berikan ini dapat. Nah, ya. Tetap ya Pak Andika, tolong direvisi. Minggu depan nanti 1 hari sebelum tampil, kita masih online ya Bapak Ibu ya minggu depannya. Masih online. Ya. Kita masih hadir ya, artinya yang libur kan Sabtu ya, Jumat nggak libur ya. Jangan pula Bapak Ibu mau Sabtu libur begandeng, tidak lah ya. Yang libur kan Sabtu Maulid ya. Nah, jadi tanggal 7 kita masuk sama ya. Jam 2 ingatkan saya Pak Ketua kelasnya jam 2 kita masuk sampai jam 4 ya 2 jam. Dan yang akan maju 1 hari sebelum hari hanya saya tunjuk. Saya nanti bisa saya masukkan ke WA pengumumannya atau langsung ke Pak Ketua kelas. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, minggu depan tanya langsung ke saya. Ya, bisa ya Bapak Ibu, yang mana tahu ada pertanyaan. Bisa. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita aktif kembali minggu depan dan kita sehat selalu ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Akhirul kalam. Saya sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bunda Nelly. Dan juga mungkin saya selaku moderator perlu saya sampaikan bahwasanya kita dalam kelas hari ini hadir semua Bunda. Oh, ada 13 orang. alhamdulillah. Ya, tadi udah saya isi Pak sidarianya Pak tadi pagi. Ya, terima kasih Bunda Nelly ya. Dan terima kasih juga atas pencerahannya. Kalaupun kami mungkin yang kurang pemahaman, kami lihat tadi makalah Pak Andika tadi luar biasa. Ternyata sampai tadi banyak tulisan-tulisan mungkin yang perlu perbaikan ya, itulah mungkin kekurangan kami. Saya rasa demikian saja mungkin ya pertemuan kita pada hari ini. Sama-sama kita ucapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live ya Pak Ibu. Siap, terima kasih. Bunda.